Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nafiza, nomor NPM 200104005, semester 6, Prodi Piawet, mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Riana Anjasari, MPD. Pada kali ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang atau dari mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Baik, yang pertama yakni materi tentang pengertian bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling ini dapat dibelah menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan merupakan proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara individu maupun kelompok, untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Kalau yang konseli, pengertian konseling merupakan proses bantuan bimbingan atau proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli secara langsung untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya, berbagai latar belakang, seperti latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Baik, materi yang ketiga yaitu tentang fungsi bimbingan konseling. Yaitu ada 5, yang pertama ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan. Yang pertama yaitu pemahaman. Fungsi bimbingan konseling sebagai pemahaman yakni membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu fungsi bimbingan konseling tentang pencegahan, yakni mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan. Pengembangan yakni menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan yang baik. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan, yakni membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta. Lalu terakhir ada pengentasan. Pengentasan yakni pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, yakni masa belajar, masa pribadi, sosial, maupun masalah karir. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang landasan-landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan konseling ada 7. Yang pertama yakni landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan layanan bimbingan konseling yang berdasar pada nilai leluhur atau nilai filsafat. Lalu landasan yang kedua yakni landasan historis. Secara umum konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Jadi landasan historis ini berdasarkan layanan tentang sejarah. Lalu selanjutnya ada landasan religius. Landasan religius yakni pada umumnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaan kemanusiaannya menjadi fokus netral upaya bimbingan dan konseling. Jadi pada landasan religius ini kita sebagai manusia bahwasanya harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sebagai ciptaannya. Lalu selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis yakni berdasarkan landasan psikologi yakni berupa tingkah laku manusia. Selanjutnya ini ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini layanan bimbingan konseling berdasarkan landasan sosial budaya yakni merupakan saling berkelompok dan saling menghargai satu sama lain. Lalu selanjutnya tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju zaman, sebagai konselor kepada konseli perlu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan perkembangan tentang teknologi masa kini. Lalu yang terakhir yakni ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis merupakan sebuah nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat. Lalu materi selanjutnya ada tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama prinsip umum, yakni untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya. Lalu yang kedua, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Lalu bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Selanjutnya, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Yang terakhir, harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran sekolah yang bersangkutan. Lalu yang prinsip kedua tentang prinsip khusus. Prinsip khusus yakni ada pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Lalu yang kedua, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Lalu pelayanan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam dan luas. Lalu yang terakhir, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Lalu materi selanjutnya ada tentang asas-asas bimbingan konseling. Ada 12 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan yang terakhir asas tut uri handayani. Lalu materi selanjutnya ada tentang layanan bimbingan konseling. Menurut Karikno, ada 9 layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan yang terakhir adalah layanan konsultasi. Lalu materi selanjutnya ada tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling. Pelaksanaan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah kegiatan penunjang. Agaknya memang benar apabila dikatakan bahwa alat dan kelengkapan yang paling handal dimiliki oleh konselor untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya ialah mulut dan berbagai keterampilan berkomunikasi.
Lalu materi selanjutnya ada tentang miskonsepsi bimbingan konseling. Sekitar ada 15. Jadi yang pertama ada tentang bimbingan konseling disamakan saja dengan pendidikan. Yang kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata hanya sebagai proses pemberian nasihat saja. Lalu yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Lalu yang selanjutnya menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling sebagai pekerjaan dokter dan psikiater. Lalu ada bimbingan dan konseling hanya melayani orang sakit atau kurang tidak normal. Lalu selanjutnya ada bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Lalu selanjutnya pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama gejala dari klien saja. Lalu bimbingan dan konseling hanya menangani masalah yang ringan. Selanjutnya, bimbingan dan konseling bekerja sendiri atau harus bekerja sama dengan ahli atau petugas lain. Selanjutnya, konselor harus aktif, sedangkan pihak lain harus pasif. Lalu menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan selanjutnya, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, lalu menyamaratakan cara pemecahan permasalahan bagi semua klien. Lalu selanjutnya ada memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi bimbingan konseling saja. Yang terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Lalu yang materi selanjutnya ialah tentang masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Di sini ada 5. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar. Selanjutnya learning dysfunction. Selanjutnya ada underachiever, dan selanjutnya ada slow learner atau lambat belajar, dan yang terakhir learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Ada beberapa penanggulangannya, yaitu yang pertama perhatikan anak, yang kedua siapkan ruangan belajar, dan yang terakhir komunikasi. Lalu masalah-masalah umum ada 4, yaitu yang pertama ada masalah pembelajaran, yang kedua masalah pekerjaan, yang ketiga masalah sosial, dan yang terakhir masalah pribadi. Solusi atau penanggulangan dari masalah umum ini ialah menggunakan alat ungkap masalah umum, merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Dan yang terakhir, materi terakhir ialah tentang peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Yang pertama, itu bertanggung jawab. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Lalu yang ketiga, memilih dan mempergunakan dengan berbagai instrumen psikologis. Lalu yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Lalu yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru, bidang studi dalam proses belajar mengajar KBM. Lalu yang keenam, melayani peserta didik yang membutuhkan bimbingan konseling di sekolah. Lalu yang terakhir, melayani orang tua peserta didik yang lain mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya.